Perbudakan di Batavia Part 3. Asal para budak Batavia. Di generasi awal Batavia, kebanyakan budak didatangkan dari India, dan kedatangan budak-budak lain terus mengalir ke dalam kota. Pada 31 Maret 1653, Sah Bandar Batavia mencatat bahwa dalam satu bulan telah masuk 65 berbagai jenis kapal yang mengangkut 647 orang. Di antaranya 49 budak lelaki dan perempuan, tanpa menyebut dari mana asal mereka. Kehadiran budak-budak asal India kembali terjadi pada tahun 1660. Saat itu, kota Nagapattinam di India yang dikuasai VOC dikepung oleh Nayak atau penguasa pribumi yang membumi hanguskan seluruh panen di sekitar kota tersebut sehingga menimbulkan krisis pangan. Krisis ini mendorong ribuan warga setempat yang kelaparan melarikan diri, di mana para lelaki berusaha menjual anak istri mereka. Sementara di jalan-jalan kota ratusan mayat menumpuk. Dalam kondisi demikian, harga budak cukup rendah, hanya berkisar 4-5 gulden. Kapal VOC lalu memboyong 8.000 sampai 10.000 budak ke tempat-tempat yang baru mereka kuasai, yaitu Jaffna Patnam dan Colombo di Thailand. Ribuan sisanya diangkut ke Batavia. Pendaratan para budak dari India terulang lagi dalam kurun waktu 1673 sampai 1677. Di mana VOC mendapatkan 1.839 budak dari Mandurai, India Selatan. Kedatangan budak-budak dari India kembali terjadi di tahun 1688. Hal tersebut diakibatkan panen yang gagal dan penyerbuan tentara Mogul ke daerah Tanjavur yang juga berada di India Selatan. Ribuan orang pun melarikan diri. Sebagian menjual anak istrinya yang dijual secara borongan oleh pedagang budak di pasar budak kota Nagapattinam adalah para pemuda dan pemudi yang kemudian disalurkan oleh para pedagang budak ke Aceh dan Johor. Dari jumlah tersebut, 665 budak dibeli Inggris, sehingga VOC hanya kebagian sedikit. Walau sedikit, para budak tersebut membuat populasi Batavia makin bertambah. Itu yang dari India. Bagaimana yang dari Indonesia? Sekitar 1660 sampai 1670, pasokan budak dari Makassar ke Batavia meningkat, sama seperti budak dari India. Budak dari Makassar diminati oleh majikan Eropa karena cenderung bersedia dinasranikan. Rupanya memang demikian, bahwa para budak dari India dan sekitarnya lebih mudah diatur. Ini terlihat dari salah seorang budak yang berasal dari Bengali atau Bengal atau sekarang bernama Bangladesh yang dibaptis di Batavia pada 2 Juli 1694 bernama Titus van Bengala. Titus dari Benggala. Ia merupakan Lief Vegan van Signora de Han Geitugen, Peter Michel and Monica van Bengala. Hamba dari Signora de Han, saksi-saksi Peter Michel and Monica van Bengala. Nama Titus van Bengala berubah menjadi Titus Michel, kelak menjadi leluhur Mayor Yance. Tak cuma bagi orang Eropa, kepatuhan budak dari India diakui juga oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ketika pada tahun 1664 ia berujar kepada utusan VOC, lebih baik memiliki 100 budak kulit hitam sebagai pekerja daripada 100 orang Jawa. Dan dari kurun waktu 1661 hingga 1682, dari 10.000 budak yang tiba di Batavia, sekitar 42% berasal dari Sulawesi Selatan, 24% dari Bali, dan 12% dari Buton. Semua dari Nusantara bagian timur. Sebagai gambaran harganya,
diberitakan bahwa pada tahun 1660, budak di Batavia bernama Katarina dibeli seharga 60 ringgit. Agar lebih rinci, berikut dipaparkan nama-nama baptis para budak, yang darinya dapat diketahui asal mereka, yang diambil dari surat wasiat Mayor Yance atau Agustin Michel pada tahun 1831. Surat wasiat ini menyatakan bahwa budak-budak yang dibebaskan olehnya adalah Agustin van Java, Senen van Batavia, Heidsman van Batavia, Cornelis of Japar van Batavia, Metzinvrouw Tenlin of Gambir van Klunkun en Metzinmoeder Lasina van Batavia, Sumbawa van Sumbawa, Sina of China van Ende, Reza van Massaser Metzin, Vader Spadil van Mase, Hasim van Madar, Solo van Ende, Damon van Makassar, Arleking van Batavia, Basta van Maros, Metzin van der Basso, van Maros en Sin Moder Polina, van Bugis en Harer Docher Biza van Batavia, Daud van Batavia, Metzin vrouw Sarah of Sahia van Bima en Harzon Eton van Batavia, Palas van Machars, Chioting of Chokchail van Roti, Busuk of Reben van Batavia, Geluk of Bicu van Mangarij, Julie of Adonis van de Song, Koja van Batavia, Papu van Seram, Pluto van Seram of Udin van Batavia, Bicu van Pekalongan, Baru van Mandar, Saleh van Batavia, Metzin Mudar Rosya van Sumbawa, Pawasa van Batavia. Dari nama-nama baptis tersebut, dapat diketahui dari mana budak-budak sang mayor berasal. Sebagian lahir di Batavia dari ibu atau ayah yang tentunya budak juga. Sebagian besar lagi lahir atau berasal dari Manggarai, Sumbawa, Seram, Roti, Bima, Ende, Makassar, Mandar, Maros, Bugis, keempatnya suku di Sulawesi, dan Klungkung dari Bali. Sisanya dari Pekalongan dan Jawa. Jelas bahwa wilayah timur Indonesia lah yang banyak berkontribusi dalam distribusi budak ke Batavia sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Disewa-sewakan dan dilacurkan. Kehidupan budak sepenuhnya adalah hak majikan. Ia dapat disuruh apapun. Tahun 1651, budak di Batavia bisa disewakan oleh majikannya sebagai kuli, sehingga sang majikan dapat memperoleh uang darinya. Jika si budak jatuh sakit dan tak tertolong atau menjadi tua, mudah bagi si majikan mengusirnya. Budak yang terusir ini biasanya menjadi fakir miskin, pengemis, atau pencuri yang berkeliaran di sekitar kota maupun Omelanden atau luar benteng kota. Adapun budak milik VOC atau budak company dipekerjakan sebagai tukang kayu di galangan kapal atau pelabuhan, atau menjadi bagian regu tembak dan di bengkel-bengkel pertukangan. Dalam kurun tahun 1964 hingga 1671, ketika jumlah budak company menyusut dari 1519 menjadi 1008. Dari jumlah tersebut, sebanyak 237 budak bekerja sebagai tukang kayu di Pulau Onrus atau galangan kapal di kota atau pelabuhan. Dan sebanyak 111 budak diperbantukan pada regu penembak dan di bengkel pertukangan. Sisanya, di mana terdapat 207 budak perempuan dan 43 budak anak-anak bekerja di gudang-gudang anggur, lada, dan beras. Dalam sektor domestik,
para budak bertugas mengawal para nyonya Eropa saat beribadah di gereja. Tak jarang terjadi keributan antar sesama budak. Selagi berlangsung perjamuan suci di gereja kota atau Nederduits, pada tahun 1676 diberitakan diadakan penjagaan oleh tentara di lapangan depan Nederduits. Mengingat saat upacara perjamuan suci yang dihadiri lebih dari 1.000 orang sering terjadi keributan, terutama oleh kaum wanita yang terkadang disebabkan rebutan kursi duduk. Belum lagi keributan para budak di luar yang terdengar melalui jendela gereja yang bertirai bambu. Di samping mengantar sang nyonya ke gereja, budak pun harus bertindak sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini dapat dibaca melalui catatan istri Jurian Beck tahun 1689. Ia menulis bahwa separuh dari halaman belakang rumahnya di Batavia digunakan untuk kebun. Separuh lainnya untuk tempat tinggal para budaknya. Sementara itu, warga Batavia lain bernama Dalman menulis bahwa pukul 9 malam saat warung-warung minum sudah tutup, wadah tinja dipikul dari kakus atau gemakstoel oleh para budak menuju parit atau kali terdekat untuk dibuang atau digelontorkan ke parit. Ada juga budak yang disuruh bekerja di kebun-kebun sekitar Batavia. Dalam catatan tahun 1652, diberitakan bahwa kebanyakan yang memiliki atau mengelola kebun sirih adalah orang Cina. Biaya sewa kebun sirih seperti ini berkisar 30-40 ringgit per tahun. Setelah sewa kebun habis, kebun harus dikembalikan dalam keadaan baik, di mana semua sisa tanaman yang sudah mati harus diganti dengan tanaman baru. Apabila budak lelaki di kebun sirih itu hilang, maka harus diganti budak yang lain sebagai ganti rugi. Hukumnya, budak dibayar budak. Malah ada orang Mardiker yang memperkerjakan budak-budak wanitanya sebagai pelacur yang menjajakan diri di luar tembok kota pada malam hari. Ada pula budak yang malah berselingkuh dengan majikannya, seperti yang terjadi pada Paulo van Batavia di tahun 1697. Oleh pengadilan kota, ia didakwa berselingkuh dengan Alete Abrahamse, nyonya majikannya. Sang nyonya sendiri dihukum penjara hingga 50 tahun dan harus membayar denda 80 real. Karena ketika suaminya pergi dinas selama 5 tahun di Sumatera, ia berselingkuh dengan sejumlah lelaki termasuk dengan Paulo. Sebagaimana kota metropolitan, dimanapun dan kapanpun, Batavia tak luput dari peristiwa-peristiwa kriminalitas, termasuk yang dilakukan para budak. Dan hukuman bagi budak yang membunuh majikannya sangat mengerikan. Kasus seperti ini terjadi pada tahun 1676, di mana 6 budak dipatahkan tubuhnya dengan roda di lapangan Stadus, Balai Kota Batavia atau sekarang bernama Museum Fathahillah. Pada 29 Juli 1676 karena dituduh mencekik majikannya pada malam hari. Dan di waktu hampir bersamaan dilaksanakan pula hukuman terhadap 4 orang pelaut karena membunuh seorang Cina. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan nyalakan notifikasinya.